Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Gamalama TV. Berjumpa kembali bersama saya Abi Jafar di Bacabar bersama Caleg Bicara. Kali ini kami akan membincangkan topik seputar pemerataan pembangunan di Kota Ternate. Kami akan terhubung dengan dua orang caleg DPRD Kota. Siapakah mereka? Nantikan pembahasan selanjutnya. Inilah Bacabar bersama Caleg Bicara. Di ujung sana sudah bergabung Said Assagaf, caleg DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem. Yang kedua, Amin Subuh, caleg DPRD Kota Ternate dari Partai Golkar. Sudah terhubung dan langsung saja kita tanya ke masing-masing caleg, motivasi apa mau mencalonkan diri. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Said Assagaf. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gamalama TV yang telah memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah apa yang menjadi latar belakang dan motivasi saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Selatan dari Partai Nasdem. Yang pertama, saya merasa punya tanggung jawab moral, merasa terpanggil untuk bagaimana berkontribusi kepada pemerintah dan masyarakat Kota Ternate. Kebetulan saya punya latar belakang sebagai mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama kurang lebih 15 tahun. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali masukan, banyak sekali persoalan-permasalahan yang kita hadapi. Dan juga banyak sekali solusi penyelesaian yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian masih banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi untuk ke depan. Kompleksitas perkotaan yang kita hadapi saat ini juga cukup kompleks, cukup rumit. Baik masalah air bersih, masalah pemenuhan kebutuhan akses air bersih, masalah pengelolaan persampahan, masalah pemerataan akses pendidikan, akses kesehatan, masalah pasar, masalah pemberdayaan UMKM, dan lain-lain permasalahan perkotaan, infrastruktur perkotaan, dan lain-lain yang perlu kita cari solusi penyelesaian ke depan. Itu barangkali yang menjadi motivasi saya, menjadi latar belakang saya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat untuk ke depan. Baik, itu tadi dari Bapak Said Assagaf. Sebelum kita minta pendapat masing-masing caleg terkait pemerataan pembangunan di Kota Ternate, saya persilahkan Bapak Amin Subuh. Kabar Anda baik, Pak? Baik. Baiklah, apa motivasi Anda mau ikut pencalekan ini? Ya, saya pikir sebagai warga masyarakat Kota Ternate tentunya kita ingin memberikan kontribusi yang terkait dengan masyarakat Maluku Utara khususnya dalam Kota Ternate. Dengan latar belakang saya di perusahaan Telkom, saya kira kita punya keinginan untuk berbuat lebih ya. Kalau selama ini kita mungkin hanya berkecimpung dalam bisnis telekomunikasi tentunya dengan PT Telkom. Nah, sesudah pensiun muncul keinginan bagaimana kita bisa melakukan yang lebih untuk masyarakat, apa itu tentang kehidupan masyarakat dan Kota Ternate yang lebih baik. Kemudian tadi tentang pembangunan, kemudian terkait dengan kepemudaan dan olahraga. Itu yang termotivasi kepada saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat atau lebih kepada masyarakat Kota Ternate khususnya. Baik, sudah kita dengarkan masing-masing caleg mengutarakan maksudnya. Kini kita akan dengarkan pendapat mereka terkait pemerataan pembangunan di Kota Ternate. Seperti apa pokok pikirannya? Jangan kemana-mana dulu pemirsa. Bacabar bersama Caleg Bicara akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi di Bacabar bersama Caleg Bicara. Masih bersama Said Assagaf dari Partai Nasdem, dan di ujung sana masih juga bersama Amin Subuh
caleg dari Partai Golkar. Saya langsung saja kesempatan pertama ke Pak Amin Subuh. Bagaimana Anda melihat gambaran pembangunan yang ada di Kota Ternate saat ini? Silahkan. Iya, saya pikir tidak berarti bahwa ada kekurangan ya. Tidak, mungkin sudah cukup baik, tetapi ada hal-hal yang memang sangat substantif terkait dengan pemukiman, ya, pemukiman masyarakat. Kalau hemat saya memang perlu ada pemerataan. Kalau kita lihat ini terkonsentrasi ya pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, inginnya saya ya, bagaimana sehingga masyarakat itu bisa menyebar dalam kota Ternate, sehingga tidak misal pada wilayah utara. Nah, kita butuh ada perhatian atau pembangunan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat ini bisa merata penyebarannya. Kalau kita lihat sekarang, kita kan mau ke arah barat ya, mungkin sudah agak kecil, peluang itu udah agak kecil. Nah, paling kita arahnya ke pesisir, ke wilayah timur. Dalam hal ini ya, yang kami lihat, misalnya kalau kita lihat sekarang ya, realnya itu berada di lokasi selatan kota, apa itu Kayu Merah dan seterusnya ke arah selatannya. Nah, menurut hemat kami itu sangat penting kita lanjutkan, bukan cuma hanya sampai batas Kalumata, tapi ya kalau memang bisa itu kita arah lebih ke selatan lagi sampai masuk ke arah pulau ya, wilayah pulau. Saya kira itu penting juga, sehingga nanti orang tidak hanya terfokus domisili itu pada wilayah yang sudah ada saat ini ya. Ya, keinginan kami seperti itu. Ya baik, Pak Amin, ada investasi awal yang sudah dilakukan pemerintah kota, seperti halnya reklamasi dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda soal investasi dasar pembangunan yang sudah dijalankan sebelumnya ini? Ya jujurnya memang kalau secara kasat mata memang kita belum turun sampai ke sana. Tapi melalui pemberitaan memang pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, saya kira sudah cukup bagus ya. Tinggal ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang saat ini dan ke depan. Nah, itu harus fokus di situ. Yang sudah ada kita bikin lebih baik lagi gitu. Fokus ke situ. Baik, saya ke Pak Said Assogaf. Sebagai caleg, Anda punya pengalaman di birokrasi, tentulah mengikuti pembangunan yang sudah ada di Ternate ini. Saya minta komentar Anda melihat pembangunan yang ada. Bagaimana menurut Anda jika dikaitkan dengan isu pemerataan pembangunan yang dicita-citakan? Silahkan. Ya, terima kasih. Barangkali kita ketahui bersama bahwa salah satu isu permasalahan kompleksitas perkotaan saat ini adalah bagaimana kita menciptakan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan. Saat ini kita melihat bahwa ada kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara pusat kota dan kawasan pinggiran maupun kawasan pulau, Motihiri dan Batan 2. Ini fakta, realitas yang harus kita hadapi. Selama 20 tahun lebih otonomi daerah Pemkot Ternate sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat kondusif bagi pengembangan pembangunan. Namun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat saat ini, ada satu permasalahan krusial, yaitu kompleksitas perkotaan ini, yaitu konsentrasi penduduk dan infrastruktur pertumbuhan ekonomi lebih banyak terpusat di kota Ternate, di kawasan Gamalama. Nah, bagaimana ke depan kita menciptakan keseimbangan pemerataan antar wilayah, yaitu dengan cara yang paling layak ke depan ini adalah kita melakukan pengembangan kawasan selatan. Kita perlu ada kawasan penyangga, kawasan satelit, kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan ini sudah kita awali dengan pengembangan reklamasi pada kawasan Kayu Merah dan Kalumata sebagai titik awal, simpul awal untuk kita kembangkan ke kawasan selatan. Nah, di samping itu dari aspek
perencanaan ruang, bahwa Kota Ternate telah memiliki, semenjak saya masih menjadi Kepala Bapeda, telah menyusun kerangka dasar perencanaan ruang, yaitu ruang investasi, ruang spasial, dan ruang infrastruktur ke kawasan selatan yang sangat dimungkinkan. Nah, ruang-ruang ini yang kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan selatan. Kita berharap ke depan, 5-10 tahun ke depan, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus bisa melakukan ekspansi, harus melakukan pengembangan kawasan selatan dalam rangka tadi menciptakan keseimbangan. Kenapa? Karena jumlah pertumbuhan penduduk saat ini sudah mencapai 236.000 jiwa. Kita perkirakan 5-10 tahun ke depan, pertumbuhan ini semakin meningkat. Sementara perluasan daratan, luas daratan Kota Ternate ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, inilah yang kita harapkan. Solusi satu-satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan kawasan-kawasan yang dianggap masih memungkinkan, yaitu kawasan selatan terutama, dan aspek kelayakan teknis sudah sangat dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita berharap bahwa dalam APBD 5-10 tahun ke depan, 5-15 tahun ke depan, kita perlu mengakomodir APBD untuk mengeroyok kawasan selatan, sehingga lokomotif pertumbuhan ekonomi itu secara berangsur-angsur, secara bertahap, bisa diarahkan ke kawasan selatan. Nah, apabila infrastruktur sudah tersedia di kawasan selatan, infrastruktur dasar, itu otomatis bahwa akan merangsang, akan menarik kawasan pusat kota untuk dialihkan ke kawasan selatan, baik sektor perumahan, pemukiman, maupun sektor jasa dan perdagangan. Itu yang kita harapkan seperti itu. Kemudian juga di kawasan utara, pada periode-periode kemarin juga kita sudah meletakkan kerangka dasar dengan pengembangan akses dupa-dupa dan Salero. Nah, ini kita harapkan pengembangan dua sayap ini, utara selatan ini, bisa mengurangi tingkat kepadatan di pusat kota tengah. Ini yang kita harapkan ke depan. Yang berikut lagi, kita melihat merespon pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan pusat pertumbuhan yang terus semakin padat, maka kita perlu bekerja sama dengan beberapa wilayah terdekat, yaitu Kota Tidore, Sopipi, Sidangoli, dan Jailolo. Dan ini untuk periode kemarin, saya sudah menggagas satu konsep, satu ide awal, yaitu segitiga emas. Nah, segitiga emas ini penting untuk kita gagas, untuk kita tuntaskan ke periode-periode ke depan, karena ini bukan saja menciptakan keseimbangan antar wilayah. Katakanlah misalnya orang Ternate yang berdiam di Ternate, yang bekerja di Ternate, tapi mereka bermukim di beberapa wilayah terdekat. Nah, untuk itulah ke depan perlu ada semacam konsep tata ruang terpadu antar wilayah. Dalam konsep KAPED, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kita buat tata ruang wilayah terpadu, yaitu tata ruang wilayah Ternate, Tidore, Sidangoli, Sopipi, dan Jailolo dalam konteks keterpaduan pengembangan kawasan dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Itu barangkali lambat atau cepat merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, karena kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk anak cucu kita, untuk regenerasi kita ke depan, sehingga betul-betul kota ini lebih nyaman untuk dihuni. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan ini saya kira tantangan yang luar biasa. Terkait dengan pembiayaan alokasi anggaran, kita harus makin realistis dan kita berbasis ekspansif, bahwa pembangunan tidak perlu tergantung mutlak oleh APBD, tapi masih ada modus-modus, masih ada konsep-konsep lain, masih ada kerjasama lain dengan investor, misalnya dengan pihak ketiga, dengan pemerintah pusat untuk pengembangan ke depan, pengembangan kawasan. Seperti itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak kaku dengan APBD dalam proses pembangunan Kota Ternate, tapi butuh ekspansi, butuh pengembangan ke depan melalui konsep-konsep keterpaduan atau konsep-konsep kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Baik, luar biasa paparan Pak Said Assagaf ini ya. Ada konteks segitiga emas yang disinggung. Kemudian ada juga konsep KAPED atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kita lihat sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah di Bacabar bersama Caleg Bicara.
Ya, tadi sudah kita saksikan bersama gambaran pemikiran kedua narasumber terkait pembangunan atau pemerataan pembangunan di kota ini. Saya ke Pak Said Assegaf kembali. Pertanyaannya, apakah masih ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi jika nanti Anda duduk di lembaga legislatif? Jika disesuaikan dengan pembangunan yang kita bahas saat ini, silahkan. Ya, terima kasih. Jelas, keberadaan kita di dalam posisi sebagai anggota DPR nanti, apabila ditakdirkan oleh Allah menjadi anggota DPR, maka jelas kita harus berpikir tentang kontribusi apa yang bisa menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Saya tentunya dengan pengalaman saya sebagai pimpinan OPD di bidang perencanaan dan penganggaran akan jelas harus ada kontribusi yang signifikan. Nah, kontribusi kita ini tidak terlepas dari tupoksi daripada anggota DPR, kapasitas sebagai anggota DPR, di mana kita memiliki 3 tupoksi utama, yaitu pertama, fungsi legislasi, yang kedua, fungsi anggaran, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, 3 fungsi ini yang perlu kita optimalkan sebagai wujud dari kontribusi kita kepada pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, kontribusi dalam melaksanakan fungsi legislasi, yaitu bagaimana kita menghasilkan perda-perda, peraturan-peraturan daerah, sebagai payung hukum, sebagai bentuk dari regulasi yang mampu memproteksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai contoh misalnya, saat ini isu yang kita hadapi, yaitu misalnya masalah pengelolaan persampahan, berbasis partisipatif misalnya. Nah, butuh payung hukum, butuh regulasi, butuh dasar kerangka acuan yang jelas, sehingga kita memiliki legitimasi di dalam implementasi kebijakan-kebijakan pengelolaan persampahan. Maupun perda-perda lain yang urgen, yang relevan. Di satu sisi, kita menghadapi dinamika kompleksitas permasalahan perkotaan yang luar biasa. Di sisi lain kita butuh kepastian hukum, butuh legitimasi di dalam mengayomi kebijakan-kebijakan kita. Seperti itu. Yang kedua, anggaran. Nah, salah satu kontribusi penting saya insya Allah adalah di bidang anggaran. Pengalaman saya sebagai sekretaris TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 15 tahun menyusun program kegiatan. Tentunya ini akan membantu saya untuk memberikan ide, gagasan, masukan, saran, konsep yang betul-betul relevan, urgen dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, apakah itu di bidang pengelolaan persampahan, pemenuhan akses kebutuhan air bersih, pemetaan, pemerataan distribusi guru dan tenaga medis, kemudian penataan pasar, kemudian juga pemberdayaan UMKM berbasis kerakyatan, maupun penataan infrastruktur perkotaan dan lain-lain. Ini barangkali menjadi perhatian kita. Nah, anggaran kita betul-betul harus lebih fokus, lebih spesifik untuk menangani isu-isu permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah tupoksi DPR, yang ketiga adalah pengawasan. Nah, kita harus bisa berkontribusi dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai implementasi kebijakan. Inilah yang menjadi fungsi kita. Kita baru bisa melakukan pengawasan apabila kita mampu memotret isu-isu permasalahan, mampu memotret tuntutan kebutuhan masyarakat. Seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, insya Allah dengan pengalaman saya, dengan bekal saya, dengan durasi jabatan saya yang cukup lama di bidang perencanaan dan penganggaran, insya Allah untuk 3 tupoksi utama ini, yaitu legislasi, anggaran, dan pembangunan, insya Allah dengan dukungan penuh masyarakat, kami bisa merealisasikannya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Ternate, Dapil Selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said. Sekarang saya menuju Pak Amin. Apa yang Anda lakukan jika terpilih nanti untuk pembangunan di Kota Ternate? Oke, saya kira mungkin tidak bermaksud mendikte pemerintahan yang berjalan saat ini. Hanya saja sebagai masyarakat sebagai masyarakat Kota Ternate, kita melihat bahwa apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya, misalnya reklamasi di arah pantai utara kalau kita lihat di sekitaran Salero ke arah utara sana, kemudian di arah selatan juga kan ada. Nah, menurut hemat kami ini harus ditindaklanjuti gitu, sehingga ada pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga
tidak sia-sia pembangunan yang sudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pembiayaan yang baru, karena ini kita tinggal melanjutkan yang sudah ada. Dan kalau kita, saya kira masyarakat tidak melihat siapa yang melaksanakan itu, tapi masyarakat lebih memikirkan hasil daripada pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh siapapun itu bisa bermanfaat dan berguna untuk masyarakat tentunya. Kan seperti itu. Berarti investasi dasar seperti reklamasi yang sudah ada butuh sentuhan untuk dimanfaatkan segera. Begitu Pak Amin? Ya, saya pikir itu perlu, dan itu domainnya ada di pemerintahan kota ya. Domainnya ada di sana. Dan memang insya Allah salah satu motivasi keinginan saya untuk masuk ke sana ya, bukan cuma saya kira ada caleg-caleg lain juga punya pemikiran yang sama, bagaimana kita ingin berbuat lebih, tentu saja untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi ide-ide kreatif itu sebenarnya ada di pemerintah, dan saya sangat yakin dan optimis pemerintahan ini akan bisa melakukan itu, dan itulah tugas pokok dari pemerintah kan, bagaimana dia mensejahterakan masyarakat. Salah satu ya itu tadi, pembangunan yang memang berbasis kemasyarakatan perlu dilaksanakan gitu. Anda belum jawab pertanyaan saya tadi. Jika terpilih nanti kontribusi apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya kira fungsi-fungsi dewan sudah cukup jelas ya, 3 hal pokok tadi. Anggaran, pengawasan dan legislatif ya. Saya kira itu perlu kita jalankan bareng ya, berjalan. Dan fungsi pengawasan anggaran itu saya kira memang adanya di domainnya pemerintah kota ya, tetapi kita akan tetap mengawal itu. Kita akan tetap mengawal itu sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik, lancar. Ya, normal adanya seperti itu. Kemudian terkait dengan pengawasannya, pengawasan tetap mutlak kita melakukan itu, karena fungsi kita ya harus mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu perlu pengawasan melekat di dalam tubuh fungsi legislatif itu sendiri. Nah, termasuk dengan aturan-aturan atau perda ya itu memang harus memang kita kawal betul-betul. Sekarang tinggal kembali ke kita, apakah memang kita mau melaksanakan itu secara murni sebagai fungsi kita di dewan. Nah, kalau itu kita bisa laksanakan, berarti insya Allah itu semakin baik pemerintahan. Kita perkuat pemerintahan yang ada dengan 3 fungsi tadi. Baik, terima kasih Pak Amin Subuh dari Partai Golkar dan juga Pak Said Assagaf dari Partai Nasdem yang sudah bergabung di kesempatan ini. Pokok pikiran Anda menjadi catatan untuk rakyat yang akan memilih nanti. Waktu yang membatasi kita meskipun masih layak untuk kita gali lebih jauh lagi tentang pembangunan di kota ini. Kami akan undang caleg dan partai lain dalam program Bacabar. Siap untuk mewakili rakyat, maka siap berbicara. Bacabar bersama caleg bicara. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.